sistem integrasi sistem HF radar, receiver satelit dan model WRF. Belum ada teknologi SDR ini ya. Itu bikin radar itu susah. Kalau sekarang harga radar itu sudah di bawah 10 juta. Ini adalah salah satu hardware dongle namanya SDR, di mana dia merupakan receiver yang bisa membaca atau menerima radio dari 0,5 kHz sampai 1,7 GHz. Nah, kalau kita lihat, ini adalah yang warna biru itu adalah alatnya. Alat ini harganya cuma 76.000. Kemudian alat ini kan hanya bisa menerima data. Kemudian kita harus punya pemancarnya. Pemancarnya inilah yang punya saya yang di bawah itu pakai TM317 saya. Itu all band. Jadi ini pemancar sekitar 300 watt. Terus penerimanya adalah dongle RTL. Lalu pulsa melalui mikrofonnya sama PTT-nya untuk mengirim pulsa ke atmosfer seperti pada gambar ini. Ya, ada transmit pulsa, kemudian kita terima. Terus ya sambil ini kira-kira apanya? Ya ada menggunakan laptop satu, antena untuk RX sama antena TX. Terus, nah ini ya radio yang harga radio ini saya belinya second, ya mungkin sekitar secondnya ini 6 juta ya. Kemudian kita bikin antena cukup pakai dipol, ya nggak sampai seperti yang gambar ini ya. Coba ke bawah lagi. Seperti gini. Jadi misalnya kalau 27 MHz kan, itu sekitar ya 11 meter. 11 meter bagi 4 antenanya ya 2 biji. 11 meter bagi 4 aja. Seperti itu kira-kira apanya. Kemudian sinyalnya itu kita tangkap, kemudian kita pisahkan sinyal pancar sama sinyal penerima. Nah, dari metode HF radar ini, kita yang sebelah kanan sana ya, kita mendapatkan pergeseran frekuensi dari sinyal asal. Itu menunjukkan adalah hubungannya dengan kecepatan angin, profil kecepatan angin atau kecepatan angin saat di mana HF radar itu melakukan pemantulan. Ini adalah software yang gratis di internet. Software ini gratis. Jadi ada namanya SDR Plus dan banyak di internet itu ya. Tidak hanya SDR Plus, ada HDSDR itu banyak. Nah, kita lihat gambar ini kan ya, sinyal pancar yang sebelah kiri. Kemudian setelah kita lepas, tunggu beberapa saat, kita terima lagi, maka kita lihat ada sinyal-sinyal yang muncul di apa ini. Yang kalau lihat garis miring ke arah kanan itu dia sinyal-sinyal yang backscatter dari yang kita pencetkan. Nah, kemudian ada software sinyal tadi direkam di software itu dalam bentuk audio. Kemudian ada software lagi suruh baca di software yang lain ini sudah dapat kita seperti ini. Jadi seperti ionosonde. Dari radar ini tadi yang saya hanya ngambil di sini adalah karena integrasi sistem adalah profil kecepatan angin ke atas. Kemudian alat ini juga bisa dibikin sebagai penerima satelit ya, NOAA ya. Yang dongle itu saya lihat ini beberapa jurnal itu tulisan itu orang-orang 8 itu sangat menulis ini gitu ya. Nah, ini jadi frekuensi NOAA yang kita ambil adalah dari 137 sampai 137,6 ya, sampai 1 itu berdasarkan daripada yang dikeluarkan oleh NOAA. Kemudian pelengkap daripada dongle ini untuk receiver satelit ada SDR SARP. Kemudian SDR SARP itu hanya bisa kita mengambil data pada saat NOAA itu bergerak mengelilingi bumi, kemudian bumi berrotasi. Saat dia ada di dekat Indonesia, baru ada gambarnya. Nanti gambar itu kita konversi menjadi beberapa keperluan menggunakan WX to IMG. Itu gratis juga. Nah, untuk melihatkan supaya kita tidak selama 1 hari nungguin data satelit itu, kita running dulu software namanya Orbitron. Jadi pada saat satelit itu mengorbit, kira-kira jam berapa kita nungguin supaya
kita tidak seharian mengamati data, menunggu supaya muncul gambar. Nah, ini alatnya sama dengan yang tadi seperti ini. Ya, yang sebelah kanan ini. Jadi sederhana cuma sebetulnya. Pakai antena, kalau saya pakai antena ini pakai antena TV saja, nggak usah pakai antena yang dipol apa segala macam yang berat-berat gitu ya. Yang sederhana aja. Nah, kayak gini dia. Kalau ada kalau ada ketangkap apa namanya satelit itu, dia sinyalnya akan begini. Ada banyak ini. Nah, sinyal ini direkam dalam bentuk audio. Kalau direkam, nah ini kira-kira begini apanya ya. Sederhana. Pakai komputer yang jelek juga nggak masalah. LTL SDR. Kalau di total biaya pembuatan ini 76.000 tambah 60.000 itu sekitar nggak sampai 150.000. Tinggal laptopnya aja kan, banyak laptop ya. Kemudian ada software gratis, baru kita ada software lagi mengkonversi menjadi gambar. Nah, seperti ini misalnya pas lewat Indonesia, kita akan dapat gambar-gambar seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Tapi gambar ini dapatnya itu potong-potong. Nah, gambar ini dapat potong-potong. Nah, ini ada software WN itu, kita bisa milih apakah suhu permukaan, apakah NDVI, dan parameter-parameter lain kita bisa pilih. Kemudian kita simpan. Nah, kita simpan data tadi dibaca di ArcGIS. Nah, di ArcGIS itu karena dapatnya terpotong-potong, kita harus masukkan dia menjadi yang disebut namanya mozaik. Nah, setelah dilakukan mozaik, dikumpulin data-data yang Indonesia tadi, kemudian kita lakukan cutting, misalnya sesuai keperluan. Misalnya ini adalah kabupaten Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Dari sini saya bisa mendapatkan mengkonversi data tadi. Ini kebetulan saya simpan di NDVI. NDVI itu saya konversi menjadi tata guna lahan. Nah, ini adalah satu aplikasinya saya untuk menentukan jadwal perawatan jahe merah. Ya, kita melihat di situ bahwa ada citra satelit, ada CCTV kita pasang. Kemudian ada data-data cuaca, yaitu data WRF itu. Soalnya di sini data WRF itu di running. Nanti akan saya tuning dengan data HF radar. Jadi kalau dia antara kecepatan angin HF radar dengan kecepatan angin keluaran WRF itu nggak cocok, maka parameter-parameter WRF itu saya ubah-ubah sampai sedekat mungkin. Jadi memang ini trial and error jadinya. Dari data WRF ini kita akan bisa menghitung seperti evapotranspirasi. Kemudian kita terapkan overlay ya, sehingga kita bisa mendapatkan misalnya seperti di sini tabel kesesuaian lahan. Jadi dari data satelit itu kita akan banyak dapat informasi. Nah, ini data pendukung, nggak bisa data receiver satelit itu ternyata tidak bisa kita pakai 100% untuk memberikan informasi daripada cuaca itu. Tetap kita akan memanfaatkan yang pertama data dari CIRP ya, kemudian data dari ERAS. Nah, data dari ERAS ini adalah data yang dipakai untuk model WRF itu. Jadi situ kelemahannya memang model WRF itu. Jadi datanya sudah dalam satu bundle di running di sana. Kemudian hanya beberapa meter-meter aja yang kita bisa ubah-ubah. Kemudian kita bisa membuat merunning suatu keadaan dari satu keadaan ke keadaan lain, tapi istilahnya itu jadi simulasi. Kemudian kalau simulasi kita bisa juga bikin untuk prediksi. Nah, prediksi inilah yang dipakai untuk jadwal perawatan tanaman. Nah, ini adalah salah satu metode dari bagaimana kita untuk mencari suatu atau mengeksplorasi suatu tempat itu, tanaman apa yang paling cocok, atau apakah tanaman tertentu di daerah itu cocok. Ada disebut namanya teori pengangkatan. Teori pengangkatan itu sebetulnya kalau kita lihat tabel itu, bagaimana kita menempatkan parameter-parameter metodologi dan parameter lahan itu di dalam 4 kelas. Kelas S1, S2, S3. Kalau S1 ngurusnya nggak terlalu susah, ya dia bisa tumbuh sendiri, berbuah sendiri. S2 ada ada pembatas. S3 pembatasnya lebih berat. N itu nggak bisa diapa-apain. Nah, kemudian dari beberapa data tadi, coba kita lihat terus berkembangnya. Ini contoh untuk jahe merah ya.
Nah ini contoh, ini kan adalah peta untuk Kabupaten Bandung ya, Jahe Merah. Kita pakai di sini. Ini ada data yang atas itu data apa itu nggak kelihatan ya, kelembapan ya, kemudian data, pokoknya data semua data iklim, kelembapan, suhu, curah hujan itu tahunan di overlay sehingga kita bisa dapat peta baru. Kemudian peta kesesuaian lahan yaitu tata guna lahan, kemiringan, apa lagi ya? Ada 3 tata guna lahan, jenis tanah itu kita overlay sehingga kita bisa mendapatkan gambar kesesuaian lahan untuk tanaman cabai. Nah ini ada kesesuaian lahan iklim dan tanaman cabai. Nah kita lihat di situ itu ke sini, kalau di sini kelihatan gambarnya di daerah ini, daerah Kabupaten Bandung itu apa namanya, bagian atas itu yang warna ada birunya kan itu sebetulnya. Ya kemudian di sini tidak ada S1 kelasnya, semuanya kelasnya S2. Jadi karena kelasnya S2 maka perlu kita untuk merawat tanaman jahe ini. Ini jahe merah ini sekitar eksperimen kita ini sekitar berapa ya? Sekitar 200 meter cuma jahe merahnya. Nah ini adalah WRF itu kita lakukan downscaling ya. Ini dari peta Indonesia, peta Jawa Barat. Kemudian domain keduanya kita bikin Jawa Barat ya. Domain pertama masih ada Sumatera, ada Pulau Jawa sebagian. Nah ini setelah kita lakukan analisa, setelah dilakukan running, di mana misalnya tahun-tahun yang akan hari-hari yang akan kita prediksi. Ini adalah hasil running yang sudah di running WRF itu. Kemudian setelah dapat kecepatan angin vertikalnya, kecepatan angin vertikal dari radar disesuaikan, dilihat apakah mendekati atau tidak. Coba-coba, karena ini yang saya ini eksperimen udah beberapa tugas akhir mahasiswa. Jadi mana yang paling baik itu yang kita pakai. Ini adalah yang terbaik. Jadi kita bisa memprediksi curah hujan. Kalau kita lihat sini datanya tanggal 9 Juli 2003 sampai 11 Juli 2003. Ada 3 hari kita eksperimen. Nah ini adalah contoh foto dari CCTV. Jadi pada saat kita foto dari CCTV, kemudian hasil fotonya itu kita klaster ke yang bawah ini, warna-warna di bawah ini. Warna-warna di bawah ini kita lihat itu daun. Daun itu ada, kalau misalnya dia ada warna ungu, berarti kekurangan fosfor. Terus ada apa lagi? Ada dia misalnya itu melingkar, itu berarti kekurangan air. Nah ini adalah contoh hasil daripada yang kita lakukan ya. Jadi kalau kita memprediksi curah hujan, kalau curah hujannya di bawah 50 di bawah 50 ya, di bawah 50 mili, di bawah 50 mili dalam skala 10 harian itu akan berpengaruh kepada tanaman. Jadi di sini kita lihat contoh bulan Mei. Ya, bulan Mei itu dia kan ada 15, 0. Kalau perlu di situ ada curah hujan di 0 itu perlu kita lakukan pemupukan. Nah, pada saat kita bulan Maret ini kita tanam, bulan Maret diolah tanahnya, kemudian April ditanam, kemudian dia tumbuh masih kecil tadi kan. Kemudian ini jadwalnya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah karena WRF itu kita tidak bisa merunning dalam jangka waktu panjang. Dari eksperimen yang kita buat itu hanya 7 hari yang bagus apanya. Jadi bulan Juli belum bisa kita rencanakan. Terus ini ada contoh untuk tantangan cabai. Terus udah habis sebagai apa? Ini tantangan cabai hanya hasil-hasilnya aja. Nah kalau tantangan cabai terus sampai jadwalnya. Tantangan cabai terus kalau tantangan cabai kalau tantangan cabai kita adalah menghindari hujan lebat. Jadi kita di situ kita pakai dia bagaimana kita prediksi ke depan supaya tidak mendapat hujan lebat. Demikian. Terima kasih.